عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa nasihat lin nisa, terkhusus kepada para wanita, terkhusus kepada para ummahat, dan lebih khusus lagi kepada mereka-mereka yang dimadu oleh suaminya. Beliau memberikan nasihat yang luar biasa. Seorang wanita yang mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, mengharapkan keselamatan untuk kalian wahai para ummahat di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Dan begitulah kehidupan kita di dunia ini, sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang namanya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, dan surganya yang bebas dinikmati oleh mereka orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kehidupan seorang mukmin, mereka adalah kehidupan yang diatur oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khaliquna, sebagai pencipta kita, pemberi rezeki kita, wa mudabbiruna, dan pengatur segala urusan kita. Kalau sudah terpatri pada hati kita kecintaan kepada Rabb, akan muncul keyakinan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan pada seorang mukmin yang hidup di penjara di dunia ini adalah membawa kebaikan bagi diri mereka pada hakikatnya di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Sehingga jadilah diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah serta ridha kepada ketentuan dan takdir dari Allah Azza wa Jalla, khairan kana aw syarran, murran kana aw khulwan, takdir yang baik ataupun takdir yang jelek, takdir yang manis ataupun takdir yang terasa pahit. Kalau kita mengimaninya dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka sesungguhnya apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri-diri kalian. Sehingga yang menjadi ghayatina fil hayati dunya, yang menjadi tujuan dan cita-cita kita di kehidupan di dunia ini adalah tidak muluk-muluk. Cita-cita kita bukan menjadi orang yang kaya raya atau memiliki pangkat dan jabatan di dunia ini. Tetapi cita-cita kita di hadhihi dunya, di negeri dunia ini, bagaimana bisa berjalan istiqamah di atas syariat Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kenikmatan yang la yu'ajibuha syai', yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun yang ada di dunia ini. Nah, sehingga manakala kita sudah mengetahui perkara ini, maka apapun bentuk musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan di dunia ini, asalkan kita masih bisa istiqomah merasakan kelezatan iman kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak sebanding musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan dibandingkan salamatu dinina, dibandingkan keselamatan agama kita di atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala memberikan nasihat kepada para ummahat yang mereka telah mempelajari akidah, mempelajari tauhid, mempelajari manhaj ini, berusaha untuk menjadi seorang muslim yang terbaik, menjalankan syariat Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan kita ridha dengan pilihan Allah, ridha dengan syariat Allah Azza wa Jalla pula. Walaupun kecemburuan itu ada, walaupun merasa berat itu ada, tetapi manakala diimbangi dengan keimanan dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semoga Allah Azza wa Jalla akan mudahkan kita ketika kita menghadapi takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu diketahui bahwasannya suami-suami kalian di kehidupan dunia ini tidaklah akan bisa memberikan manfaat kepada kalian nanti di negeri akhirat. Sehingga jangan sampai kalian memikirkan dan menyalahkan suami kalian, apalagi apa yang diperbuat oleh suami kalian adalah sesuatu yang diperbolehkan, dihalalkan, disunahkan, dianjurkan, bahkan disyariatkan di dalam agama ini. Wahasibi nafsaki qabla an tuhasabi. Koreksilah dirimu sendiri. Jangan terlalu mengoreksi kesalahan orang lain, kesalahan suamimu, ya sebelum engkau nanti dikoreksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah, mengoreksi dengan mengedepankan su'udzan ala nafsi kepada diri pribadi kita, itu adalah perkara yang terbaik dan dianjurkan, dan termasuk perkara yang akan membawa kebahagiaan bagi diri-diri kita. Sehingga jangan sampai kalian, wahai para wanita, menyibukkan diri dengan kesalahan-kesalahan dan kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh suami-suami kalian, padahal kalian sendiri memiliki kejelekan dan memiliki dosa yang kalian belum bertobat daripada dosa tersebut. Dan terkadang perkara tersebut, kecemburuan yang melampaui batas, itu jangan sampai membawa kalian untuk akhirnya mengedepankan hawa nafsu dengan menyatakan bahwasannya ta'addud yang dilakukan oleh seorang suami itu adalah perkara kezaliman, itu adalah hukum yang tidak adil, itu adalah perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ataupun kalau dia tahu bahwasanya itu adalah perkara yang disyariatkan, dia akhirnya membenci kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang memperbolehkan perkara yang seperti itu.
Bahkan terkadang mereka berandai-andai, berangan-angan, duhai sekiranya suami saya mati saja kalau seandainya saya dimadu, kalau seandainya suami saya itu menikah lagi. Atau terkadang mereka dengan terpaksa sudah menerima, ya akan tetapi ternyata setelah bersama mereka tidak bisa untuk mencegah lisannya, melakukan asab, mencela, melakukan ghibah ya terhadap madunya, atau melakukan an-namimah, mengadu domba. Wallahu musta'an. Maka kata beliau Abdullah Wadi'i hafizahullah ta'ala, seorang mukminah yang salihah, maka sikap mereka adalah harusnya mereka itu mengetahui dan yakin bahwasanya segala apa yang terjadi di muka bumi ini itu semuanya terjadi bi qadarillahi azza wa jalla. Semuanya terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah ketetapan dan takdir dari Allah Azza wa Jalla adalah pasti akan terlaksana, pasti akan terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan manfaat kepada seseorang, siapapun yang menghalangi manfaat itu kepada seseorang, termasuk dirimu wahai para istri, tidak akan mampu berhadapan dengan takdir dari Allah, berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak ada ketetapan atau tidak ada pilihan yang lain bagi seorang istri yang salehah kecuali dia ridha terhadap ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha dengan ketentuan takdir yang baik berupa kenikmatan-kenikmatan dunia, kita merasa tenang, kita merasa bahagia. Ya, tetapi ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, bahkan itu membawa kebaikan di dalam syariat Allah, manakala dilaksanakan dengan benar, manakala dilaksanakan sesuai dengan syariah, akan terwujud hikmah-hikmah dan masalih yang luar biasa. Ya, tetapi kalian tidak ridha dengan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beliau memberikan nasihat kepada kita pula, apapun musibah yang menimpamu di kehidupan dunia ini, falaysa bi syai'in binisbati li salamati dinik wa 'alaiki bid-du'a. Apapun musibah yang menimpa kamu di dunia ini, maka sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keselamatan agamamu. Maka wajib bagimu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, salamatun nafsi la yu'adiluha syai'. Keselamatan jiwa, keselamatan hati itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun yang ada di dunia ini. Qala Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Rabbmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kalian, memberikan istiqamah di tengah badai fitnah yang melanda, di tengah ujian-ujian yang ada di dunia ini. Semoga kalian dengan ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla tetap istiqamah, yang di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Abu Abdillah Wadi'i hafizahullah ta'ala, wa 'alaiki bi mudafa'ati ma qad yakun aw yahsulu fi qalbiki min nafsi ad-darr wa hiya imra'atun mithlik fali ayyi syai'in tasilina ila hadzal hadd. Maka seharusnya dirimu untuk menolak gejolak-gejolak yang ada di dalam hatimu berupa kecemburuan, ataupun sesuatu yang muncul di hatimu berupa bersedih, merana dengan adanya madu yang ada di sisi suamimu juga. Padahal yang dimadu oleh suamimu adalah perempuan juga sama sepertimu, yang juga butuh kasih sayang, butuh nafkah. Maka kenapa engkau tega sampai melakukan perbuatan ini? Tega melakukan perbuatan ini kepada suamimu yang menjalankan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak melanggar syariat, dan yang dinikahi pula seorang wanita, apalagi wanita yang mukminah, yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan penghidupan, membutuhkan nafkah. Nah, pada Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Pada Rasulullah SAW menyebutkan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cintai kebaikan itu ada atau untuk dirinya. Ketika dia mencintai kebaikan itu dia dapatkan, demikian pula termasuk bentuk keimanan dia juga mencintai apabila kebaikan itu didapatkan oleh saudaranya. Apabila engkau juga membutuhkan kasih sayang, membutuhkan nafkah, kemudian Allah Azza wa Jalla takdirkan melalui sebab suamimu, mantumu juga mendapatkan yang seperti itu, ya maka barakallahu fikum, engkau harus juga sama yang mencintainya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah sebuah prinsip dari prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dengan jalur, dengan cara kita menjalankan al-mahabbah kepada saudaranya siapapun dia, baik suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, ataupun kita di dalam bermuamalah dengan orang lain adalah perkara yang sangat penting. Yang dengan mahabbah ini kita akan mencintai manakala saudara kita mendapatkan kebaikan. Untuk kita bersedih dengan kesedihan yang ada pada saudara kita yang mereka tertimpa musibah, mungkin kita juga turut bisa merasakan kesedihan. Ya, tetapi terkadang syaitan ketika seseorang dia mendapatkan kenikmatan, saudara kita mendapatkan kenikmatan yang lebih, ya maka terkadang kita tidak bisa merasakan sama berbahagianya ya dengan kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya. Kemudian muncul al-hasad, ya muncul iri dan muncul dengki, dan dia berangan-angan, ya duhai seandainya kenikmatan itu Allah Azza wa Jalla hilangkan dari fulan, dari saudaraku, dan pindah kepada diriku. Atau duhai seandainya Allah Azza wa Jalla hilangkan kenikmatan itu dari saudaraku, walaupun kau tidak berikan kepadaku ya Allah. Atau dia menyatakan bahwasannya ya tidak mengapa kenikmatan itu Allah Azza wa Jalla berikan kepada si fulan, asalkan sama, tetapi kalau lebih jangan ya Allah. Nah, ini juga termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla yang akan merusak al-ukhuwah. Padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Apakah mereka yaqsimuna rahmat rabbik? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Apakah mereka yang mengatur-ngatur, oh kalau kenikmatan ini seharusnya bukan engkau berikan kepada si fulan ya Allah, engkau salah. Seharusnya yang berhak itu adalah saya, karena saya adalah orang yang seperti ini dan seperti ini. Saya adalah orang yang baik, saya sudah berusaha dan saya telah mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkannya. Tetapi kenapa dia yang hanya duduk-duduk saja engkau dapatkan, engkau berikan kenikmatan tersebut? Lah, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat dari Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang akan membagi, kata Allah, sebagai Rabb, sebagai pengatur alam ini dan pengatur segala kenikmatan, pengatur rezeki. Itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Kami yang membagi di antara mereka ma'isyatahum fil hayatid dunya, penghidupan mereka bagaimana di kehidupan di dunia ini, bagaimana keilmuan mereka, bagaimana harta mereka, bagaimana nasib mereka, itu adalah semuanya Allah Azza wa Jalla. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami akan angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat. Allah Azza wa Jalla yang mengangkatnya, bukan kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat derajat seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk merendahkannya, menghinakannya, siapapun dia, walaupun dia telah berusaha. Dan sebaliknya, ketika seseorang dia Allah Azza wa Jalla takdirkan direndahkan derajatnya oleh Allah, dihinakannya, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengangkatnya dan memuliakannya, walaupun seluruh manusia itu berusaha untuk melakukan hal itu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla. Saya berikan wasiat kepada diri saya pribadi dan juga saudara-saudara semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Alaikum bitta'akhi, wajib bagi kalian untuk saling bersaudara, wa tahabbub, dan saling mencintai, saling berkasih sayang, memahami kekurangan satu dengan yang lainnya.
Dan Allah Azza wa Jalla menakdirkan semuanya itu memiliki hikmah yang tidak diketahui oleh kita. Di antara hikmah Allah atau di antara ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah tidak menjadikan manusia itu semuanya sama. Rizkinya sama, fisiknya sama, semuanya berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Ya, begitu juga dari sisi dunia. Ya, semuanya itu ada hikmah yang Allah Azza wa Jalla inginkan di sana. Ya, seorang yang kaya dia bisa menyedekahkan hartanya, bisa membantu saudaranya. Ya, seorang yang miskin dia bisa mendapatkan pahala dengan cara dia bersabar di atas kemiskinannya tersebut. Ya, dan ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah melalui perantaraan seseorang, dia bisa bersyukur dengan pemberian itu. Bisa terwujud ta'awun, bisa terwujud al-ukhuwah. Nah, bisa kita saling membutuhkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikianlah wahai para ummahat syariat Allah Azza wa Jalla yang sangat luas. Jangan sampai kita mengedepankan perasaan kita, mengedepankan ego kita, mengedepankan apa yang kita miliki. Bukankah saya seorang wanita yang sudah cantik? Bukankah saya seorang wanita yang sudah memiliki harta? Ya, bukankah saya seorang wanita yang begini dan begitu? Kenapa suamiku masih mencari yang lain? Apa kekurangannya dari diriku? Nah, padahal itu sudah terjadi. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdullah Wadi'iyah fidahullah ta'ala, wa law aqalna ayyatuhan nisa lama syaghalna anfusana bidzalik ala anna al-ghairah qad kana tasduru min zawjatin nabi alaihi salatu wassalam allawati ajjalahunna Allah biqaulihi ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaitun. Seandainya kita memahami, wahai para wanita, wahai para ummahat, kita tidak akan menyibukkan diri-diri kita dengan hal itu. Kita tidak akan menyibukkan diri-diri kita dengan kecemburuan kita yang begitu sangat. Dikarenakan kecemburuan itu juga terjadi, juga muncul pula dari istri-istri para nabi yang Allah Azza wa Jalla memuji mereka dengan firman-Nya. Ya nisa'an nabi, wahai para nabi, wahai istri-istri nabi. Nah, ya nisa'an nabi, wahai istri Rasulullah, wahai istri nabi, ummahatul mukminin. Lastunna ka ahadin minan nisa, engkau tidak seperti seorang pun dari kalangan wanita jika kalian itu bertakwa. Kondisi wanita yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, ditakdir oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya mereka tidak seperti wanita-wanita kebanyakan. Dengan ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, mereka juga wanita-wanita yang juga memiliki sifat al-ghairah, memiliki sifat kecemburuan pula. Wa min al-amthilati ala ghairatihim al-hadits as-sabiq. Dan di antara contoh-contoh kecemburuan mereka istri Nabi adalah hadis yang telah disebutkan pada pertemuan pertama. Ya, hadis yang telah disebutkan pada pertemuan yang pertama. Silakan dirujuk. Fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat, demikian pula dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi alaihi salatu wassalam ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aytuha walakin kana an-nabiy alaihi salatu wassalam yukthiru dhikraha wa rubbama dhabaha ash-shata thumma yuqaddi'uha a'dha'an thumma yab'athuha fi sadaiqi Khadijah. Disebutkan dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, ini Aisyah, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi, aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi seperti cemburuku kepada Aisyah, kepada Khadijah. Kepada yang lain cemburu, tetapi kepada Khadijah paling cemburu. Ya, kecemburuanku itu tidak seperti kecemburuanku kepada Khadijah, istri Nabi alaihi wasallam yang pertama. Wa ma ra'aituha, padahal aku tidak pernah melihat Khadijah. Walakin kana Nabi alaihi wasallam yukthiru dhikraha, akan tetapi Nabi alaihi wasallam sering menyebut-nyebut namanya, sering menyebut-nyebut perihal tentang Khadijah, padahal Aisyah tidak pernah melihatnya.
Warubbama dzabaha syah, dan terkadang beliau Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, kemudian beliau potong-potong ya bagian-bagiannya, kemudian dikirim ke teman-teman Khadijah. Farubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Terkadang aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya seolah-olah tidak ada di dunia ini seorang wanita pun kecuali Khadijah. Ya karena Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut tentang Khadijah, perihal Khadijah, tentang kebaikan-kebaikannya. Fayaqul, maka beliau menjawab, innaha kanat wa kana li minha walad. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Khadijah itu memiliki sifat seperti ini dan seperti ini. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa kana li minha walad, dan darinya lah aku mendapatkan anak. Ya, aku mendapatkan anak hanya dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, ini kecemburuan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. وقال الإمام البخاري رحمه الله وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن دهالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هلا. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشقين qad abdalakallahu khairan minha. Dari Aisyah radhiyallahu anha pula beliau menyatakan istadzanat Halah bintu Khuwailid. Pada suatu hari Halah bintu Khuwailid minta izin kepada Rasulullah SAW. Halah bintu Khuwailid adalah saudara perempuannya Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid, Halah bintu Khuwailid. Fa'arafa istidzana Khadijah. Maka ketika Halah ini minta izin kepada Rasulullah, maka beliau teringat, ia terkenang masa lalu bagaimana Khadijah minta izin kepada beliau. Farta'an dzalik, hal itu menyebabkan tubuh beliau bergetar. Faqala Allahumma Halah, Allahumma Halah, ya Allah Halah. Qalat faghirtu, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pun cemburu. Faqultu ma tadhkur min ajuz min ajaiz Quraisy. Apa yang kau ingat hanyalah sekedar wanita tua dari wanita-wanita Quraisy yang hamra asyifain, yang ompong giginya atau tanggal giginya. Ya sungguh Allah Azza wa Jalla telah menggantikanmu dengan yang lebih baik darinya. Ini kecemburuan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, wa ma'na hamra asyifain huwa kinaya an suquti asnaniha. Qala al-Hafidz qala bihadza jazama an-Nawawi wa ghayruhu. Mana hamra asyifain adalah kinaya dari suqut asnaniha, tanggal gigi-giginya. Berkata Al-Hafidz, beliau menyatakan bihadza jazama an-Nawawi wa ghayruhu. An-Nawawi memastikan bahwasanya maknanya adalah ini. Makna hamra asyifain adalah kinaya dari suqut asnaniha. Wa qala Aisyah fil hadits tsabit ma ghirtu. Ya Said, dari pembahasan kita adalah ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis di atas adalah ma ghirtu. Berarti adalah aku cemburu. Ya, berarti Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki sifat cemburu pula. Qala al-Hafidz fihi thubut al-ghayra wa annaha ghayru mustankarun wuqu'uha min fadilatin nisa fadlan amman dunahun. Berkata Al-Hafidz, di dalamnya ada ketetapan sifat al-ghairah, sifat kecemburuan yang dimiliki oleh mereka, dan keberadaannya itu ghairu mustankar, tidak diingkari. Ya, terjadi pada fadilatin nisa, wanita-wanita yang utama, memiliki keutamaan, wanita-wanita yang terbaik, istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, yang disebutkanlah sunnah ka ahadin minan nisa, ya lebih lagi fadlan amman dunahun, lebih lagi dari selain mereka, selain istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga jangan sampai menolak keinginan suami atau tidak menerima karena ada sifat ghairah. Saya nggak bisa ya mas, karena saya memiliki sifat cemburu.
Ya, kalau sekedar sifat cemburu itu dimiliki pula oleh mereka. Nah, waqala Imam Al-Bukhari haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Abdul Wahid bin Aiman qala haddatsani Ibnu Abi Mulaika an Qasim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam kana idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kisah kecemburuan beliau pula bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pada suatu hari apabila beliau berkeinginan untuk pergi safar, bepergian jauh, maka beliau mengundi istri-istrinya. Fatara al-qur'atu li Aisyah wa Hafsah. Maka muncullah pada undian itu pemenangnya adalah Aisyah wa Hafsah. Yang muncul adalah nama Aisyah dan Hafsah. Saya yang diajak ini dua-duanya. Bahkan Nabi alaihi wasallam idza kana bil-lail sara ma'a Aisyah yatahaddatsu faqalat Hafsah ala tarkabina al-laila ba'iri wa azbu ba'iraki tandurina wa andur. Nah, ada Nabi alaihi wasallam apabila masuk waktu malam maka beliau berjalan bersama Aisyah, beliau berbincang-bincang. Faqalat Hafsah, maka Hafsah berkata, maukah engkau menaiki pada malam ini bahiri, ya ontaku, wa arkabu bahiro, sedangkan aku menaiki ontamu. Tandurina wa andur, engkau bisa melihat dan aku pun bisa melihat. Faqalat, maka Aisyah menyatakan bala, ya silakan. Farakibtu, maka aku naik ya bahir dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faja'an Nabi alaihi salatu wasallam ila jamali Aisyah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam datang menemui atau mendatangi ontanya Aisyah. Padahal yang di situ adalah Hafsah. Wa alaihi Hafsah. Dan yang di atas itu adalah Hafsah, di atas onta itu. Fasallama alaiha, maka beliau memberikan salam kepadanya. Tsumma sara hatta nazalu. Kemudian beliau berjalan di malam hari tersebut sampai nazalu, sampai beliau singgah di suatu tempat. Wa taqaddatuhu Aisyah, dan Aisyah tidak bisa melihat lagi, kehilangan mereka, mana mereka. Nah, falamma nazalu ja'alat rijlaiha bainal idkhir wa taqul ya rabbi sallit alayya aqraban aw hayatan taljahuni. Maka tatkala mereka singgah di satu tempat yang aku tidak bisa melihat mereka, ya ja'alat rijlaiha, maka Aisyah menjadikan kakinya itu di atas rumput. Kemudian beliau menyatakan, wahai Rabbku, kuasakanlah ya untukku aqraban, ya kalajengking aw hayatan, atau ular yang akan menggigitku. Ya. Wala astati an aqula lahu syai'an, dan aku tidak mampu mengucapkan sedikit pun kepada beliau. Nah, karena sangat cemburunya dan tidak bisa menahan rasa cemburu ya ketika Rasulullah SAW mengajak Hafsah meninggalkan dirinya. Nah, kalau seperti ini kondisinya karena alasan cemburu, maka wanita-wanita sahabiah dan juga ummahatul mukminin yang lebih mulia dari diri kalian juga memiliki kecemburuan. Ya, sehingga ya kalau alasan itu adalah alasan karena cemburu, maka tidak diterima. Ya, karena yang seperti ini jelas ada pada wanita-wanita, dan perkara ini adalah perkara yang tidak diingkari keberadaannya. Yang diingkari manakala kecemburuan tersebut ya sampai melanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Kalau keberadaan kecemburuan tersebut ada. Nah, wa hadza tujatul ghaira fi ghairihim min fusliyat nisa'i sahabah. Dan seperti itulah didapatkan kecemburuan itu pada selain mereka. Ya, pada selain mereka dari wanita-wanita yang termulia dari kalangan wanita-wanita sahabiat, istri-istri para sahabat. Qala Imam An-Nasa'i akhbarana Ishaq bin Ibrahim anba'ana an-Nadr qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ishaq bin Abdullah an Anas qalu ya Rasulullah ala tazawwaj min nisa'il ansar, ala tatazawwaj min nisa'il ansar. Dari Anas mereka menyatakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mau menikah dengan istri-istri dari kalangan Ansar atau wanita-wanita dari kalangan Ansar? Qala inna fihim laghiratan syadidatan. Sesungguhnya pada mereka memiliki kecemburuan yang sangat. Kalau wanita-wanita Ansar tidak, karena mereka memiliki kecemburuan yang luar biasa. Nah,
Ya sama, terkadang di daerah-daerah kita di Indonesia juga ada. Kalau biasanya wanita yang sulit untuk untuk dimadu adalah dari daerah ini. Tapi kalau dari daerah tertentu ya bisa. Ya, tetapi ini jangan disebarkan dulu daerahnya apa. Nah, wal hadis sahih. Sedangkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wujudul ghairah fina ma'sar nisa min babi aula. Maka keberadaan kecemburuan pada diri kami wahai para wanita, ya pada diri kami, ini pada diri kita para wanita. Min babi aula, terlebih lagi mesti ada. Fal wajib alaina huwa sabr. Maka yang wajib bagi kita adalah bersabar. Wa min samaratil iman bil qadar, dan termasuk dari buah beriman kepada takdir adalah as-sabru kama dzakara hadza walidi wa syaikhi fi kitabih al-jami' as-sahih fil qadar. Dan termasuk dari buah beriman kepada takdir adalah bersabar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh walidi wa syaikhi fi kitabih. Termasuk as-sabru adalah karena as-sabar itu yang qasimu ila salasati aqsam, terbagi menjadi 3. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru an ma'asillah, as-sabru ala aqdarillah. Nah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar ketika menjadi maksiat, dan bersabar terhadap takdir dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga siap-siap ketika Allah Azza wa Jalla menakdirkan di antara suami kalian itu memiliki seperti itu, ditakdirkan diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, maka bersabar dengan sikap kecemburuan yang ada pada diri kalian. Ya, walaupun akan muncul juga nanti sifat kecemburuan itu, sehingga dibutuhkan suami pula yang mereka siap menghadapi kecemburuan para wanita. Nah, sehingga kalau tidak siap berarti para suami menjadi orang-orang yang khaifin, orang-orang yang penakut. Nah, kalau orang yang penakut maka dia masuk pada ayat Allah Azza wa Jalla, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kau takut gak bisa berbuat adil, satu saja. Nah, wa'aqulullah Azza wa Jalla kulluha hikam wa hadhihi al-hikmah qad tadhhar wa qad la tadhhar. Dan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla seluruhnya pasti memiliki hikmah-hikmah. Dan hikmah ini terkadang tampak, terkadang tidak tampak. Nah, seluruh perbuatan-perbuatan Allah, seluruh syariat-syariat Allah Azza wa Jalla pasti memiliki hikmah-hikmah yang ada. Allah Azza wa Jalla tidak ingin menzalimi diri kalian. Allah Azza wa Jalla tidak ingin menzalimi diri kalian, wahai para wanita. Ya, justru dengan kesabaran kalian akan bersama Allah. Ya, kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan yang tiada bisa dihitung. Tiada ada batasannya. Nah, sehingga ketika kalian mengharap kepada Rabb kalian pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka akan luntur, akan hilang sikap-sikap yang seperti itu insyaallah. Ya, tetapi kalau kalian masih memiliki sifat-sifat ataupun masih memiliki penyakit-penyakit, ya, maka kalian akan sulit untuk menerima perkara-perkara yang seperti itu. Nah, sehingga barakallahu fikum, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka kita menasihatkan kepada diri kita pribadi dan juga antum semuanya sebelum melangkah, ya hendaknya masing-masing kita memperbaiki diri dengan cara kita berilmu. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal pula. Ya, sehingga ketika amalan itu dibangun di atas ilmu, punya modal dasar ilmu dulu, ya bukan hanya sekedar hawa nafsu, bukan hanya sekedar ingin seperti itu, ya tetapi dia barengi di atas ilmu, ya insyaallah manfaat yang akan diperoleh. Ya, kalaupun Allah Azza wa Jalla menakdirkannya, ya akhirnya memisahkan diri kalian, maka semoga perpisahan itu adalah yang terbaik pula. Ya, hamba cuma berusaha, ya terhadap adapun yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi harus ada usaha bagi diri dari kita untuk memiliki ilmu. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, sudah jam 5.
dan waktu maghrib sudah sekarang maju, ya sehingga kita selesaikan insyaallah pada pertemuan mendatang. Kita akan membaca tentang hikmah disyariatkannya ta'addud az-zawjat. Nah, subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.